Hai semua, selamat datang di channel YouTube Miss Vlog. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan berjudul Call yang dirilis tahun 2020. Film ini diperankan oleh Park Shin-hye sebagai Kim So-yoon. Untuk memudahkan jalan cerita, aku akan memanggil Kim So-yoon dengan Kim saja. Di awal cerita, kita diperlihatkan Kim yang harus pindah ke sebuah desa. Kim menempati sebuah rumah tua yang besar dan indah. Ternyata, Kim kehilangan handphonenya di kereta saat perjalanan menuju desa. Lalu Kim menemukan telepon tua yang ada di rumah tersebut. Kim menelepon handphonenya, akan tetapi orang yang menemukannya malah akan meminta tebusan, lalu mematikan handphonenya dan tidak berniat mengembalikannya pada Kim. Saat Kim mencoba mencari handphonenya menggunakan komputer, tiba-tiba telepon rumah berdering. Orang yang menelepon mengira Kim adalah Suhi, lalu mengatakan bahwa ibunya gila dan mengurungnya di dalam rumah. Kim mengira itu hanya salah sambung. Keesokan harinya, Kim menjenguk ibunya di rumah sakit. Kim membenci ibunya karena mengira ibunya adalah penyebab kebakaran yang menyebabkan ayahnya meninggal. Saat Kim pulang, telepon rumah pun berdering kembali. Ternyata yang menelepon adalah orang yang sama dengan kemarin. Dia mengatakan bahwa ibunya akan membunuhnya, lalu meminta tolong untuk datang ke alamat yang diberikan. Kim melihat surat di atas meja. Ternyata alamatnya sama dengan alamat rumah yang Kim tinggali. Malamnya, saat Kim sedang tidur, tiba-tiba terbangun mendengar suara. Ternyata foto keluarganya terjatuh. Kim pun mencoba menggantungkannya kembali. Akan tetapi, paku yang dipukul Kim malah menembus dinding, dan terjatuh seperti menuruni tangga. Kim pun membongkar dinding tersebut dan menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Di situ terdapat kursi dan boneka. Lalu Kim melihat sebuah dus dan membuka dus tersebut. Dus tersebut berisi alat-alat untuk ritual dan sebuah buku harian. Lalu Kim menemukan sebuah foto dari tahun 1999. Keesokan harinya, Kim menanyakan tentang foto tersebut pada Paman Sung-ho, pemilik kebun stroberi. Paman Sung-ho mengatakan bahwa itu adalah Oh Yong-suk, pemilik rumah itu sebelumnya, dan ibunya adalah seorang dukun. Kemudian telepon pun berdering kembali. Lalu terdengar orang berteriak meminta tolong dan mengatakan bahwa ibunya akan membakarnya. Keesokan harinya, orang tersebut menelpon lagi dan masih mengira Kim adalah Suhi, lalu menanyakan kenapa kemarin tidak datang menolongnya. Lalu Kim menanyakan apakah dia benar-benar tinggal di alamat yang sama dengan dirinya. Hingga Kim menanyakan apakah yang menelepon adalah Ong Yong-su. Lalu Kim mengatakan bahwa dia melihat foto yang Su tanggal 26 November tahun 1999. Yong-su pun mengatakan bahwa hari itu tanggal 18 November 1999. Lalu menanyakan apakah Yong-su menulis buku harian kemarin dan membacakan isinya. Yong-su pun langsung mengecek buku hariannya. Kim mengatakan bahwa kemungkinan mereka sedang berada di rumah yang sama, tetapi berbeda waktu. Yong-suk pun akan menutup teleponnya. Lalu Kim mengatakan bahwa akan terjadi kecelakaan pesawat malam itu. Saat Yong-suk sedang makan malam sambil menonton TV, dia melihat berita tentang kecelakaan pesawat. Yong-suk langsung menelepon Kim dan menanyakan bagaimana Kim bisa tahu tentang kecelakaan pesawat tersebut. Kim lalu menanyakan umur Yong-suk. Ternyata mereka sama-sama berumur 28 tahun. Yong-suk sangat menyukai penyanyi Seo Taiji. Lalu Kim memperdengarkan lagu Seo Taiji tahun 2000 dari laptopnya. Hingga Yong-suk yakin kalau Kim berasal dari masa depan. Kemudian, Yong-suk menanyakan tentang teknologi di masa depan. Yong-suk lalu menceritakan bahwa ibu kandungnya telah meninggal dan dia tinggal bersama ibu tirinya yang selalu menyiksanya dan melakukan ritual padanya karena berpikir Yong-suk memiliki masa depan yang sangat buruk. Lalu Kim menceritakan bahwa ayahnya meninggal saat Kim masih kecil disebabkan kebakaran karena ibunya lupa mematikan kompor gas untuk memasak. Panggilan pun diakhiri karena ibu Yong-suk pulang. Ternyata, ibu Yong-suk akan menjual rumah tersebut, dan yang akan membeli adalah ayah Kim di tahun 1999.
Saat keluarga Kim melihat-lihat rumah, Yongsu melihat Kim berumur 8 tahun. Lalu Yongsu menelepon Kim di tahun 2020 dan memperdengarkan suara ayahnya Kim. Dan tentu saja hal ini membuat Kim sangat bahagia. Yongsu pun mendapatkan ide untuk membantu Kim mencegah terjadinya kebakaran agar ayahnya tidak meninggal di tahun 1999. Kemudian Yongsu pun pergi ke alamat yang diberikan Kim dan melihat Kim kecil sedang bermain masak-masakan. Saat ibu Kim pergi, Yongsu masuk ke rumah dan mematikan kompor hingga kebakaran pun tidak terjadi. Di tahun 2020, Kim tiba-tiba mendengar suara handphone berdering. Kemudian keadaan rumah tua berubah menjadi nyaman dan bersih. Bahkan Kim pun berambut panjang dan memakai pakaian yang indah. Ternyata nasib Kim berubah karena ayahnya masih hidup, ibunya Kim pun dalam keadaan sehat bersama ayahnya mengurus kebun mereka. Kim pun sangat berterima kasih pada Yongsu, walaupun Yongsu mendapatkan siksaan dari ibunya dan dikurung di kamarnya. Karena Kim sibuk dengan keluarganya, telepon dari Yongsu pun sedikit terabaikan, dan tentu saja membuat Yongsu kesal dan marah. Lalu ibunya Yongsu mengetahui bahwa Yongsu sering menggunakan telepon, dan ibunya memperingati Kim agar tidak berhubungan lagi dengan Yongsu, agar Kim tidak terluka. Ibunya pun mengikat Yongsu di ruang bawah tanah, lalu melakukan ritual dan menyiksanya. Ibunya kemudian mendapatkan penglihatan bahwa Yongsu akan memiliki masa depan yang sangat kejam dan brutal. Keesokan harinya, Kim mencari tahu tentang Yongsu di internet. Kim menemukan berita bahwa Yongsu akan mati dibunuh ibunya saat melakukan ritual malam itu. Kim pun memberitahukan hal tersebut pada Yongsu. Karena Yongsu sudah diberitahu oleh Kim bahwa dia akan dibunuh ibunya, maka Yongsu bersembunyi dan balik menyerang ibunya. Bahkan ibunya mati di tangan Yongsu. Setelah ibunya mati, Yongsu pun bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian dia membeli pakaian-pakaian yang tidak biasa. Keesokan harinya, Paman Sungho datang untuk mengantarkan stroberi. Yongsu pun ingin memamerkan pakaian-pakaian barunya dan menyuruh Paman Sungho masuk. Saat Paman Sungho akan memasukkan stroberi ke kulkas, tiba-tiba sebuah kantong plastik jatuh. Paman Sungho pun memeriksanya dan terkejut karena di dalam kantong plastik itu tersebut terdapat jari manusia. Yongsu yang melihat hal tersebut merasa kesal karena ketahuan telah memutilasi ibunya. Yongsu pun membunuh Paman Sungho. Di tahun 2020, rumah Kim kedatangan Paman Sungho yang mengantarkan stroberi. Tiba-tiba telepon berbunyi. Di telepon terdengar Paman Sungho dibunuh oleh Yongsu. Saat Kim turun, ternyata Paman Sungho tidak ada. Kim pun mencoba mencari ke kebun stroberi, akan tetapi kebun ternyata telah lama tidak terawat. Karena penasaran, Kim mendatangi kantor polisi. Lalu Kim melihat berkas kematian Paman Sungho yang dibunuh oleh Yongsu di tahun 1999. Saat Yongsu menelepon, Kim menanyakan apakah Yongsu telah membunuh Paman Sungho dan ibunya. Lalu Kim mengatakan bahwa Yongsu akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yongsu lalu menyuruh Kim mencari tahu bagaimana polisi mendapatkan bukti untuk menangkap dirinya. Kim pun menutup teleponnya dan membuat Yongsu marah-marah. Kim lalu mencabut kabel teleponnya, sementara Yongsu terus-menerus mencoba menelepon Kim. Di saat Yongsu sudah mulai putus asa, tiba-tiba dia kedatangan tamu, yaitu ayahnya Kim, dan Kim berumur 8 tahun. Yongsu pun menyuruh ayah Kim masuk dan menunggu di dalam. Lalu Yongsu membunuh ayah Kim di depan mata Kim. Di tahun 2020, Kim sedang belajar mobil dengan ayahnya, tetapi tiba-tiba ayahnya menghilang, semua yang dikenakan Kim pun ikut hilang.
Nasib Kim pun berubah kembali, karena ayah Kim telah meninggal di tahun 1999. Kim lalu berlari ke rumahnya. Ternyata rumahnya telah berubah kembali menjadi rumah tua yang tidak terurus. Telepon pun berbunyi lagi. Kim marah dan kesal pada Yongsu karena telah membunuh ayahnya. Yongsu menjadikan Kim kecil sebagai sandera dan menyuruh Kim mencari barang bukti yang ditemukan oleh polisi untuk menangkapnya. Kim lalu menyusun rencana untuk membunuh Yongsu. Kim menemukan sebuah ledakan rumah kaca yang terjadi tahun 1999 dan menyuruh Yongsu datang ke sana karena barang buktinya ada di sana. Yongsu pun datang ke lokasi yang diberikan oleh Kim. Sayangnya, sesaat sebelum terjadinya ledakan, Yongsu mendengar suara dan mendatanginya. Ternyata suara itu berasal dari anak anjing yang berada di luar rumah kaca. Hingga Yongsu pun selamat dari ledakan tersebut. Untuk membalas Kim, Yongsu menyiramkan air panas pada Kim kecil yang dijadikan sandera dan membuat bekas luka di badan Kim dewasa. Yongsu mendapat pesan dari ibu Kim bahwa dia akan datang ke rumahnya. Lalu Yongsu memberitahu Kim hal tersebut dan memberitahukan sebuah kebenaran. Bahwa yang menyebabkan kebakaran adalah Kim kecil yang sedang bermain masak-masakan, bukan ibunya yang lupa mematikan kompor. Kim pun sangat menyesal karena pernah membenci ibunya dan khawatir ibunya akan dibunuh oleh Yongsu. Kim pergi ke kantor polisi dan menemukan buku catatan kejahatan Yongsu, lalu memberitahu Yongsu bahwa yang menjadi barang bukti adalah sebuah pisau yang terdapat sidik jari dan darah korban dari Yongsu, dan memberitahu pisau itu telah ditemukan oleh seorang pemulung. Karena Yongsu telah berhasil menyingkirkan barang bukti hingga bebas dari status tersangkanya, maka nasib di masa depan pun berubah kembali. Kim yang berada di rumah tua tidak terurus menjadi berada di rumah besar yang dipenuhi oleh kulkas berisi mayat manusia yang telah dimutilasi. Kim langsung lari keluar dari rumah, akan tetapi Kim melihat catatan di buku polisi bahwa ibunya akan datang ke rumah tersebut tahun 1999 dan menggunakan telepon rumah. Kim langsung masuk kembali ke dalam rumah untuk mencari telepon tersebut. Di masa lalu, ibunya Kim dan polisi sedang mencari Kim kecil di rumah. Lalu Kim dewasa menemukan teleponnya. Sementara, ibunya Kim meminjam telepon di rumah dan membuat Yongsu kesal. Lalu ibunya Kim di masa lalu berbicara dengan Kim di masa depan, menyuruh ibunya untuk keluar dari rumah itu. Dan ketika ibunya sedang bicara dengan polisi, Yongsu membunuh polisi tersebut. Tiba-tiba panggilan terputus karena Kim dipukul oleh Yongsu di masa depan. Kim berusaha merebut telepon dari Yongsu dan berhasil membawa teleponnya dan memasuki kamar. Begitupun ibunya yang berhasil membawa teleponnya dan memasuki kamar yang sama, hanya berbeda waktu. Ibunya lalu menelpon Kim. Kim pun menyuruh ibunya untuk tenang dan mencari alat untuk membela diri. Ibunya lalu menemukan alat pemadam kebakaran. Namun saat ibunya keluar kamar, dia melihat Kim kecil dan langsung menghampiri anaknya, hingga Yongsu berhasil menyerang ibunya. Lalu ibunya membawa Yongsu ke kamar. Yongsu pun keluar kamar. Ketika akan menyerang Kim kecil, ibunya keluar dan mendorong Yongsu hingga terjatuh dari lantai 2. Masa depan pun kembali berubah. Rumah kembali kosong dan tidak terurus. Kim lalu mencari ibunya ke rumah sakit, kantor polisi, bahkan ke pemakaman. Tiba-tiba ibunya datang dan Kim pun sangat bahagia.
Tapi endingnya ternyata bukan ini. Yongsu di masa lalu menghubungi Yongsu di masa depan dan mengatakan semua yang akan terjadi, hingga nasib Kim pun berubah. Ibunya Kim menghilang saat di pemakaman, dan Kim menjadi tawanan Yongsu.